Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo student, how are you? Alhamdulillah, I'm fine too. Oke, sebelum Ustazah mulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Simak baik-baik video ini ya. Baik, sejak pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno-Hatta, gaung proklamasi terdengar di mana-mana anak-anak. Namun, belum lama menikmati kemerdekaan, bangsa Indonesia sudah dihadapkan dengan perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan itu dikarenakan Belanda ingin menjajah Indonesia lagi. Belanda datang ke Indonesia dengan membonceng tentara sekutu pimpinan Inggris. Akibatnya pertempuran terjadi di mana-mana. Korban pun banyak yang berjatuhan, seperti gambar yang sudah ada di video ini. Nah, ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya, banyak pihak asing yang tidak menyetujuinya. Pihak-pihak asing tersebut antara lain adalah sekutu, terutama Belanda dan Inggris. Demikian pula dengan Jepang. Banyak tentara Jepang yang masih tersisa di Indonesia belum mengetahui jika mereka telah kalah dan menyerah kepada sekutu. Mereka juga belum tahu jika bangsa Indonesia telah merdeka. Nah, Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng Inggris. Inggris merupakan perwakilan sekutu di Asia Tenggara waktu itu. Nah, tentara Inggris ini diberi nama Avney, ya, di bawah pimpinan Jenderal Sir Philip Christison, ya. Inggris bertugas melucuti senjata tentara Jepang yang masih ada di Indonesia serta membebaskan tawanan perang sekutu. Nah, perjuangan rakyat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia itu dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, adanya perlawanan fisik. Nah, perlawanan fisik ini dilakukan dengan kontak senjata. Nah, itu bentuk dari perlawanannya. Kemudian yang kedua adalah perlawanan diplomasi, yaitu perjuangan dengan dilakukan melalui meja-meja perundingan. Nah, nanti Ustazah akan jelaskan lebih lanjut. Nah, anak-anak, perlawanan fisik itu dilakukan di berbagai daerah. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya pertempuran 10 November 1945 yang ada di Surabaya. Jadi anak-anak, setiap tanggal 10 November itu diperingati sebagai Hari Pahlawan. Nah, awal mulanya dari mana Ustazah? Berawal dari tewasnya Jenderal Malabi, pemimpin sekutu, ya. Adapun tokoh yang terlibat adalah Bung Tomo, Gubernur Suryo, dan Kolonel Sungkono. Yang kedua adalah Palagan Ambarawa, yaitu pada tanggal 15 Desember 1945 di Ambarawa, Jawa Tengah. Jadi anak-anak, setiap tanggal 15 Desember diperingati hari apa? Sebagai Hari Infanteri Nasional. Nah, kenapa? Karena insiden ini bermula dari sekutu mempersenjatai tawanan yang sudah dibebaskan. Jadi sekutu juga membebaskan orang-orang Belanda secara sepihak. Nah, adapun tokoh-tokoh yang terlibat dalam peristiwa ini antara lain adalah Kolonel Istiman dan Kolonel Sudirman. Dan yang ketiga adalah Bandung Lautan Api, yakni pada tanggal 23 Maret 1946. Bermula dari ultimatum sekutu meminta senjata yang diperoleh oleh tentara Jepang untuk diserahkan kepada sekutu. Namun anak-anak, rakyat Bandung menolaknya, bahkan membakar kota Bandung agar tidak dikuasai oleh sekutu. Nah, siapa aja ya tokoh yang terlibat? Antara lain adalah Muhammad Toha, Abdul Haris Nasution, dan Suryadi Suryadharma.
Nah, untuk selanjutnya Medan Area pada tanggal 10 Desember 1945. Karena orang-orang Belanda itu waktu itu menginjak-injak bendera merah putih, yaitu bendera Indonesia. Nah, tokoh yang terkenal adalah Ahmad Thohir. Kemudian yang terakhir adalah serangan umum 1 Maret 1949 yang ada di Jogja waktu itu. Nah, peristiwa ini dipicu Belanda yang menduduki kota Jogja dan mempropagandakan bahwa TNI itu telah hancur. Nah, tokoh yang terlibat adalah Letkol, Soeharto, dan Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. Oke anak-anak, selanjutnya adalah perjuangan secara diplomasi. Nah, perjuangan secara diplomasi ini bisa dikatakan sebagai perundingan satu ke perundingan yang lain. Salah satunya yang pertama adalah perundingan Linggarjati yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 1946 di Linggarjati, Cirebon, Jawa Barat. Nah, diwakili oleh siapa Ustazah? Diwakili oleh Sultan Syahrir ya. Sultan Syahrir dan Belanda itu diwakili oleh Profesor Schermerhorn ya. Hasil perjanjian ini sebagai berikut. Nah, yang pertama, Belanda hanya mengakui kekuasaan Republik Indonesia atas Jawa, Madura, dan Sumatera. Kedua, negara Indonesia Serikat terdiri dari negara Republik Indonesia, negara Indonesia Timur, dan negara Kalimantan. Kemudian yang ketiga, negara Indonesia Serikat dan Belanda merupakan satu uni dengan nama Uni Indonesia Belanda yang diketuai Belanda. Nah, namun Belanda itu mengingkari perjanjian ini dan melancarkan agresi militer Belanda pada tanggal 21 Juli 1947. Untuk yang selanjutnya adalah perjanjian Renville yang diadakan pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal USS Renville miliknya Amerika Serikat. Nah, isi dari perjanjiannya yang pertama, Belanda hanya mengakui daerah Republik Indonesia atas Jawa Tengah, Jogja, sebagian kecil Jawa Barat, dan Sumatera. Yang kedua, semua pasukan Republik Indonesia harus ditarik mundur dari wilayah-wilayah yang diduduki oleh Belanda. Dan yang ketiga, Belanda tetap berdaulat di seluruh wilayah Indonesia sampai diserahkan kepada Republik Indonesia Serikat yang akan segera dibentuk. Namun, Belanda lagi-lagi mengingkari isi perjanjian Renville ini dan melakukan agresi militer Belanda yang kedua pada tanggal 19 Desember 1949. Untuk yang terakhir adalah perjanjian Romroyen yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 1949 yang ada di Jakarta. Nah, Indonesia itu anak-anak diwakili oleh Muhammad Rom dan Belanda diwakili oleh Van Rooyen. Nah, maka dari itu namanya perjanjian Romroyen. Dengan isi perjanjian yang pertama, pemerintah Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Yang kedua, menghentikan gerakan militer dan mengembalikan tawanan. Yang ketiga, Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Dan yang terakhir adalah akan segera dilaksanakan konferensi meja bundar. Anak-anak, selanjutnya kita akan belajar IPA ya, faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Nah, anak-anak telah mempelajari bahwasanya pelepasan atau penyerapan kalor itu dapat mengubah suatu bentuk dari wujud benda. Nah, untuk keduanya ini dapat terjadi dalam satu proses sekaligus ya. Misalnya dalam pembuatan minyak wangi dari bunga. Untuk yang terakhir, anak-anak perhatikan gambar yang ada di video ini. Nah, yang pertama ya, saat dipanaskan air rebusan bunga akan menyerap kalor dan menaikkan suhu, akibatnya air akan menguap. Itu gambar yang pertama. Gambar yang kedua,
Nah, uap air yang terbentuk kemudian dicampurkan dengan air yang dingin. Nah, untuk gambar yang ketiga ya. Nah, adanya percampuran tadi menyebabkan uap air yang panas melepas kalor untuk menyeimbangkan suhu sehingga terjadilah proses mengembun. Dan gambar yang keempat itu adalah hasil dari pengembunan uap air yang disebut dengan minyak wangi. Seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak mudah kan pembelajaran hari ini? Nah, kalau masih ada yang bingung atau ingin ditanyakan, bisa langsung japri Ustadz Ustadzah guru tematik masing-masing kelas ya. Oke, sebelum Ustadzah akhiri, Ustadzah ingin berpesan, don't forget study hard, don't forget play on time, don't forget obey your parents, don't forget reading of Holy Quran, and be careful. See you. Assalamualaikum warahmatullahi